tubuh jasmani yang fana, dan tubuh rohani yang kekal. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Seorang bapak pendeta menceritakan pada suatu hari ia ingin memindahkan sebuah tiang baja yang beratnya kurang lebih 150 kg. Ia lalu meminta anaknya untuk memegangi salah satu ujung tiang dan meletakkannya di tempat yang diinginkan. Anak muda itu mencoba mengangkat balok tiang yang besar itu, tetapi ia tidak kuat. Bahkan akhirnya anak itu harus dirawat di rumah sakit karena cedera otot. Bapak pendeta merasa sangat terpukul karena merasa kuat sebab badannya besar dan kekar. Ia lupa kalau anaknya tidaklah sekuat dirinya. Lalu bapak pendeta berkata, "Saya mungkin lupa kalau anak saya tidak sekuat saya, namun Allah tidak akan lupa betapa lemah anak-anaknya, sebab Allah tahu kita hanyalah debu yang dihembuskan nafas." Kejadian 2 ayat 7. Tubuh jasmani manusia hanyalah sementara yang akan semakin menua dan akhirnya mengalami kematian. Saat kematian manusia kembali menjadi debu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan demikian, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan tubuh manusia yang fana, manusia duniawi, mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mempercayai Allah. Tetapi orang beriman merendahkan dirinya dan menyadari bahwa tanpa Allah hidupnya tidak berarti sama sekali. Sementara tubuh rohani adalah kekal. Pada saat menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Ini sebagai perwujudan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Allah yang adalah roh memberikan roh kepada manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka roh manusia selalu diam dalam tubuh mereka selama-lamanya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu pemberontakan kepada Allah, maka manusia mengalami kematian, yaitu terpisahnya roh dari tubuh. Tubuh kembali kepada tanah dan roh kepada Allah yang mengaruniakan. Manusia yang bijaksana dalam takut akan Tuhan akan menjalani hidupnya dengan seimbang. Mereka tidak hanya memperhatikan tubuh jasmani saja, tetapi juga memperhatikan tubuh rohani. Bukan hanya tubuh jasmani yang memerlukan makanan, tetapi roh kita juga perlu makanan rohani untuk bertumbuh dan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Marilah kita hidup dengan seimbang. Jangan hanya fokus dan memikirkan tubuh jasmani saja, melainkan juga fokus dan memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan manusia rohani kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Marilah kita membangun disiplin yang baik dalam persekutuan dengan Allah melalui saat teduh dan mengisi manusia rohani kita
dengan firman Allah setiap hari dan hidup dalam takut akan Tuhan, agar suatu hari nanti kita tetap hidup dalam kekekalan bersama Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati.